seni kelompok untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teknik lakukan seni kelompok yang diangkut oleh Ibu dosen Ibu Maria Natalia. Nah, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kembar, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen semester 6 kelas B. Perkenalkan, nama saya Lili Priscilla Kepada, saya selaku pemimpin kelompok dan saya di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Lepian Wepam, saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Yudhita Purnome, saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Octavian Zubikliu sebagai anggota kelompok. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Ya, silakan masuk. Selamat duduk, adik-adik semua. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Apakah proses duduk adik-adik sudah nyaman? Oh, tidak ada. Kita memang sudah begini. Kalau memang Sudah didesain sendiri. Bagaimana kalau adik-adik hari ini? Apakah ada yang sakit, yang lalu? Saya lagi gini sih. Oh, jadi salah. Adik-adik yang lain? kalau dari saya baik. Puji Tuhan, adik-adik sehat. Yang lain ada puji Tuhan baik. Tuhan. Adik-adik semua, sebenarnya ini sangat bersyukur sekali karena adik-adik telah datang mengikuti secara langsung di ruang konseling ini. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai proses konseling kita akan bersyukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan kita diizinkan untuk bertemu bersama, berkumpul bersama di ruang konseling ini. Nah, maka dalam proses konseling kita membantu Tuhan dalam doa dan dipimpin oleh Ibu Susana. Mari kita berdoa. Sampai yang muda dan Bapak, terima kasih atas izinmu untuk kami untuk berkumpul bersama di ruang konseling ini. Terima kasih Tuhan Yesus kiranya bersertai sehingga proses konseling ini boleh berjalan seperti enak. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik semua, tentunya adik-adik belum tahu siapa nama Ibu dan Ibu pun belum tahu siapa nama adik-adik tahu. Nah, dan itu kita akan sambil berkenalan, tapi lewat sebuah exhibiting atau games. Nah, jenis game yaitu ini namaku, alat atau bahan yang digunakan itu bola. Cara bermainnya adalah Ibu membuat bola, lalu Ibu memperkenalkan nama Ibu. Kemudian Ibu akan memberi bola ini kepada orang di sebelah kanan Ibu, lalu orang di sebelah kanan Ibu menangkap bola tersebut, lalu mengatakan terima kasih dan mengatakan saya mendapatkan bola dari siapa. Terus itu lalu dia memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa perkenalkan nama saya, misalnya namanya Putra, maka dia mendapat bola kata sebanyak 3 kali seperti ini. Putra, Putra, Putra. Kemudian dia mengambil bola ini kepada orang di sebelahnya, terus berdiri dengan orang terakhir. Dan orang yang terakhir menangkap bola, lalu mengatakan terima kasih saya mendapatkan bola dari Ibu Yuna. Kemudian teman si A, si B, si C sampai kepada dirinya. Oke? Apakah adik-adik sudah paham? Paham. Oke. Adik-adik semua perkenalkan nama Ibu Yuna Priscilla Kepada. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan dan mentoring di sekolah ini. Oke. Terima kasih, saya mendapatkan bola ini dari Yuna. Perkenalkan nama saya Tok. Terima kasih, saya mendapatkan bola dari Kak Okto. Perkenalkan nama saya Mita. Terima kasih, saya mendapatkan bola ini dari Kak Mita. Perkenalkan nama saya Melani. Terima kasih, saya mendapatkan bola ini dari Ibu Yuna, Okto, Mita, Bella. Perkenalkan nama saya Vivian.
Febriani. Oke, terima kasih karena adik-adik sudah berani memperkenalkan diri. Nah, adik-adik semua, kalian baik adik-adik semua, kita perlu menyepakati beberapa aturan atau norma, kemudian batasan waktu, batasan terang, dan kita perlu mengetahui tujuan dari proses konseling ini. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa aturan atau norma, yaitu adik-adik tidak perlu ragu atau khawatir saat adik-adik menceritakan masalah adik-adik. Karena apa? Karena kita diikat oleh kode etik, jadi rahasia adik-adik itu menjadi aman. Ibu pun tidak akan menceritakan masalah adik-adik atau rahasia adik-adik kepada orang lain. Dan begitu pun adik-adik semua harus saling menjaga privasi antar bersama teman. Tidak boleh setelah ini ruang kemudiannya adik-adik keluar menceritakan atau menunjukkan privasi dari teman dalam kelompok konseling ini. Kemudian perlu adanya aktor kesukarela. Jadi kita bersama anggota kelompok perlu saling mengerti, tidak boleh ada seperti itu. Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah kita harus terbuka, oke? Kemudian saat ada teman yang berbicara tidak boleh ada yang memotong pembicaraannya, karena itu sudah menyalakan kelanjutan. Kemudian konseling kita ini kita akan bertemu pertemuan, dan dalam pertemuan itu waktu yang dibutuhkan kurang lebih 45 sampai 60 menit. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sepakat dalam pertemuan itu kita bertemu 2 kali atau mau sekali? Sekali, kalau saya sekali. Oke, bisa. Kemudian, ya. Menurut saya bisa 2 kali. Nah, yang paling banyak adalah sekali. Maka kita akan bertemu dalam seminggu itu 1 kali pertemuan dengan durasi waktunya 45 sampai 60 menit. Kemudian dalam konseling ini jika ada berkenan, boleh ada yang mau makan boleh, yang mau minum boleh. Intinya tetap menjaga keamanan. Nah, kemudian ibu di sini berperan sebagai ketua atau pemimpin kelompok. Artinya ibu yang akan mengarahkan adik-adik semua dalam proses konseling ini dan mengatur jalannya proses konseling ini. Dan adik-adik sebagai anggota kelompok, tujuan atau tugas adik-adik adalah harus saling bekerja sama ya. Yang dimaksudkan adalah saling dengar-dengaran, saling memberikan masukan. Oke? Nah, dan adik-adik tujuan dari proses konseling kita adalah kita bisa menemukan solusi atas masalah yang adik-adik alami. Kita bisa membantu adik-adik menyelesaikan masalah adik-adik tersebut. Oke, apakah dari beberapa kesepakatan aturan, norma, batasan dan juga tujuan yang disampaikan ini adik-adik sepakat? Sepakat. Oke, karena adik-adik sudah sepakat, maka kita lanjut pada proses konseling kita ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik setelah berada dalam ruang konseling ini? Dari tadi awal sebelum perkenalan, terus itu ada games, terus itu pasti ada yang masih malu-malu kan? Setelah games, apakah ada perubahan suasana dari diri adik-adik? Ada itu. Ya. Saya merasa senang karena bisa bertemu dengan ibu dan teman-teman di sini. Kalau saya pertama merasa malu karena kita sudah kenalan, kalau sama saya sudah menjadi rasa dimilih. Adik-adik yang lain? Kalau dari saya, ini pertemuan awal jadi agak takut, tapi setelah games ini saya merasa senang. Bagus, adik-adik sudah mulai buka, adik-adik sudah berganti dengan apa? Malu-malu, adik-adik sudah megang ya. Nah, dari seluruh di sini ada hal yang mau bicarakan bersama. Silakan mulai dari Okto, silakan menyampaikan masalahnya. Saya harus misalnya tadi yang enggak bisa. Saat ini saya terlalu banyak organisasi itu, makanya saya waktu untuk mengerjakan tugas itu sangat minim pula itu, dan bahkan saat
penunjukan tugas itu karena saya tugas kumpul itu teman yang suruh kumpul ini hari besok saya kumpul. Padahal tugas yang sudah diberikan itu sudah 1 minggu lalu. Tapi karena terlalu banyak aktivitas yang berusaha itu, ini saya seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Adik sudah dengan terbuka sekali. Nah, bagaimana dengan adik kita? Kalau saya juga suka melakukan pekerjaan rumah seperti suka tidur. Kemudian kalau malam itu saya terlalu begadang juga. Jadi terlalu bagaimana? Akhirnya saya lupa kerja tugas yang diberikan oleh guru ini. Padahal saya sudah punya laptop, punya fasilitas, tapi karena terlalu begadang itu jadi sampai lupa kerja tugas. Nah, bagaimana dengan anak Bella? Menurut saya dengan internet sampai dengan Bagaimana dengan adik Firdiani? kalau dari saya akhir-akhir ini malas belajar itu. Saya lebih meluangkan waktu untuk jalan-jalan daripada belajar, dan juga suka juga mengemban tugas. Baik adik-adik semua, dari misalnya yang adik-adik semua sampaikan, dari sini dapat ibu simpulkan bahwa sebenarnya adik-adik semua memiliki masalah yang sama, yaitu prokrastinasi, di mana adik-adik semua sering menunjukkan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, kemudian menunda pekerjaan, menunda sekolah. Nah, tetapi di sini masalahnya sama, tetapi perilakunya yang berbeda-beda ya. Oke, nah untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu dua masalah dari yang paling menonjol ya, dari adik Okto dan juga adik Melani. Nah, di sini adik Okto memiliki masalah yaitu dia kesulitan mengatur waktu ya, karena dia lebih fokus pada kegiatan organisasinya, dan akhirnya dia membuat dia untuk menunda tugas, menunda dalam mengerjakan tugas, dan membuat dirinya aneh. Sudah sejak apa adik menjadi seperti ini? Kurang lebih sudah dari 2 semester yang lalu itu. Karena semester sebelumnya itu nilai saya bagus dan orang tua sangat bangga dengan nilai saya. Tapi semenjak saya ikut organisasi di 2 semester berikutnya, itu saya sudah mulai bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas, sering tunggu tugas terlambat, dan kadang bahkan tidak pernah menemukan tugas itu. Maka dari itu semester 2 semester lalu itu nilai saya anjlok sekali. Bahkan orang tua sampai mau saya itu nggak salah. Saudara saya memang. Oke, untuk adik Mela sudah sejak kapan adik kenal dengan seperti ini? Lama, berapa lama? 3 bulan. Ya, lumayan lama. Nah, adik-adik, adik Okto, karena sudah kurang lebih 2 semester adik mengalami masalah yang sama. Apakah dalam keinginan atau diri adik ada sesuatu yang mau dilakukan? Maksudnya mau berubah? Dari dalam lubuk hati paling dalam ya tentu ada itu, tapi sampai dengan saat ini menurut saya belum ada dorongan yang belum dan mulai dari itu saya ingin ibu dan teman-teman, mungkin teman-teman dan ibu bisa membantu saya sehingga saya bisa keluar dari situasi saya. Berarti keinginan adik di sini adalah adik ingin terlepas dari masalah yang adik alami. Nah, apakah adik sudah pernah melakukan beberapa hal? Kurang lebih 1 semester lalu itu saya sempat mencoba itu. Saya sempat mencoba, tetapi kurang efektif karena saya belum konsisten. Saya masih
masih seperti semester berikut, semester lalu. Jadi menurut saya belum terlalu sempurna itu dan masih sedikit-sedikit saya lakukan berarti karena adik sebenarnya ada juga karena sama sendiri dari adik nah menurut adik kita langkah apa yang dilakukan oleh adik Okto? Kalau saran dari saya untuk Kak Okto, yang pertama itu mungkin Kak Okto membatasi diri untuk mengikuti organisasi itu yang pertama. Kemudian pasti bisa membuat jadwal belajar karena tujuan kakak di sini kan untuk mau belajar. Kalau boleh untuk masuk ke organisasi, tapi utamakan belajar dulu baru bisa organisasi. Mungkin saran dari saya. Oke, kalau saran dari adik Melani? Dari saya untuk berjuang untuk belajar dengan organisasi. Misalnya belajar di luar, baru ada ini buat langsung di organisasi. Kalau menurut Kalau dari saya organisasi penting juga, tapi mungkin waktu lebih membatasi waktu. Jadi di situ waktu bisa membagi waktu untuk saat ikut organisasi dan juga untuk waktu untuk belajar juga harus fokus. Jadi ketika mengikuti organisasi tidak terlalu berlebihan di mengikuti organisasi, tapi ada waktu luang untuk belajar. Nah, ini dari Toto, saran dari teman-teman semua juga ikut kemudian. Nah, di sini karena adik sebenarnya pendisiplinan, tapi karena kurang adanya niat yang membuat adik sudah sering mencoba, tapi tidak berhasil karena langkah yang telah dilakukan itu maka perlunya adik mengevaluasi diri adik dengan terus melakukan apa yang sudah dilakukan dan juga beberapa langkah yang belum adik lakukan, yaitu dengan cara membatasi diri. Adik harus lakukan dalam diri adik bahwa lakukanlah hal yang baik, bukan baik dalamnya hal yang menjadi kebutuhan bukan keinginan. Kemudian adik harus bisa membagi waktu dengan cara membuat jadwal. Lalu setelah ibu berharap setelah dari ruang konseling ini, adik bisa lakukan beberapa hal tersebut ya, beberapa hal yang diberikan oleh teman-teman dan juga ibu sebagai pemimpin atau ketua. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman atas masukan dan sarannya. Kedepannya nanti saya akan pertimbangkan dan tentunya saya akan melakukan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk awalnya adik bilang tadi di situ adik bilang kalau adik menunda tugas karena lebih fokus pada internet ya, lebih fokus pada media ya, lebih kreatifnya. Ada sekarang yang menggunakan TikTok ya. Nah, menurut saran atau pendapat dari adik Rubiani, Koko dan kita, langkah apa yang harus dilakukan? Karena dia pun tadi mengatakan bahwa dia menginginkan bergerak. Tetapi sebelum itu, apakah adik Melani sudah melakukan beberapa hal untuk mengeluarkan kegiatan ini? Ada hal yang sudah dilakukan? Sudah ibu saya sudah membuat nah, adik berubahnya dengan cara apa? Biasa saya menyediakan kamera yang dia request dari bermain internet, tapi kurang efektif. Bisa ya? Mungkin karena sudah tadi orang bilang jadi sudah terbiasa, susah lepas. Nah, kalau begitu saran dari kita bagaimana kepada bilang? Kalau dari saya itu mungkin Kamelan harus membatasi waktu, jadi tidak terlalu meluangkan banyak waktu untuk bermain media sosial, tapi dia harus bisa membuat jadwal. Jadi jadwal ini waktu di mana dia harus bekerja, waktu di mana dia harus belajar, waktu di
mana dia harus bermain internet. Jadi dari jadwal yang dibuat ini, ketika dia bermain di media sosial itu bisa tahu bahwa waktu ini 1 jam ini saya pakai untuk bermain di media sosial, tapi jam berikutnya saya harus belajar dan jam berikutnya saya harus bekerja. Seperti itu. Terima kasih atas masukan dari Kristiani. Bagaimana dari Okto? Kalau dari saya sebaiknya teman bilang kurangi permainan gadget, kurangi media sosial, kurangi itu seperti mungkin teman memang bisa luangkan waktu untuk olahraga, terus dengan olahraga juga bisa refleksi sedikit dengan healing ke mana, ke pantai. Setelah pulang dari pantai mungkin teman bilang bisa sedikit membaca buku, pokoknya melakukan aktivitas yang tidak seharusnya menggunakan gadget. Oke, Kalau dari saya juga sama dari Okto yang ini, dan DP-nya ketika Mela itu harus mengatur waktu atau membuat catat itu lebih bagus supaya bisa mengatur waktu. Sama kayak tadi Okto bilang melakukan aktivitas itu yang tidak bersangkutan dengan handphone, seperti bisa membaca buku, kemudian olahraga. Kalau melakukan aktivitas itu mungkin adik akan mengurangi dengan jadwal TikTok. Melakukan aktivitas yang tidak bersangkutan dengan handphone. Oke, baik, terima kasih atas saran masukan dari Indonesia kepada adik Mela. Nah, setelah adik Mela ini berubah, adik sudah melakukan beberapa hal, tapi kurang efektif dan mereka membuat adik itu terus bermain gadget, dalam artian bermain internet dan media sosial. Nanti tadi bahwa ada beberapa hal yang dilakukan itu memang belum dapat dikatakan harus melakukan beberapa hal lagi untuk melakukan kebiasaan perubahan itu. Di mana yang perlu dilakukan adalah adik batasi diri dengan tidak menonton menggunakan media sosial gadget tersebut. Kemudian adik harus membuat jadwal untuk membuat adik tidak memikirkan media sosial tersebut. Adik tidak hanya pada media sosial, pada internet. Kemudian adik bisa healing, bisa membaca buku, bisa berolahraga, dan juga jika adik ingin memasak, bisa adik memasak. Dan kalau misalnya adik tanpa sengaja ingin kembali pada media sosial, adik bisa menggunakan adik yang memasak itu dengan cara membuat video, lalu memposting di media sosial. Dan situ adik bisa selain dapat uang, adik bisa dapat memasak, bisa menambah impact, adik bisa menggambarkan dalam berita. Tapi adik-adik semua di sini kita sudah bisa menemukan atau mendapatkan solusi atas masalah yang telah melihat Okto dan juga adik Melani. Nah, adik-adik semua, karena waktu kita pun belajar sedikit lagi, sudah belum selesai, maka kita akhiri dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita jumpa pada minggu depan dan kita akan bahas lanjut mengenai masalah dari adik Nika dan juga adik Febian. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan kita akhiri dengan doa. Nah, itu ibu minta Febian sama adik kita berdoa. Kita pulang dari tempat konseling, kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Saya berdoa jalan dari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan mengajar kami sehingga kami dapat mengakhiri dari awal perjumpaan kami dengan hingga penyelesaian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami dan kita akan berjalan hingga pada rumah yang sudah kita. Maka dalam proses ini yang sudah kami lakukan, dari proses ini kami berjalan menurut kehendak kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kami yang oleh karena Kamu kami mulai berjalan. Selamat. Amin. Oke, adik-adik semua, terima kasih atas sudah berluangkan waktu untuk dapat menonton ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Iya, terima kasih.
Halo.